Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua, semoga kalian diberi umur panjang ya, rezeki yang melimpah, dan di tahun 2023 ini semoga kita bisa bersama-sama mengucapkan salam setang bunder. Mantap jiwa ya. Oke kawan-kawan semua, di kesempatan malam hari ini tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman. Melihat rekondisi daripada market cryptocurrency, kalau kita lihat bersama keadaannya sungguh luar biasa. Karena keadaan market kali ini didominasi dengan warna yang hijau royo-royo. Meskipun ya saya berani jamin ya, dari sekian banyak orang yang bermain kripto ya, pasti 50% dari mereka masih sangkut teman-teman ya. Saya jamin seperti itu. Karena apa? Mungkin ada yang beli di area-area pucuk ya, kayak mungkin beli Solana waktu harga tertinggi ya kan, beli Ethereum harga tertinggi, atau beli Cardano waktu itu harganya cukup tinggi dan saat ini pasti masih sangkut jika tidak melakukan akumulasi. Nah, jadi di kesempatan malam hari ini yang cukup berbahagia teman-teman, ada kabar yang cukup mengenakan ya, datang daripada Shiba Inu teman-teman. Kita akan lihat untuk harga daripada Shiba Inu sendiri bisa dikatakan harganya stabil ya, stabil di area kepala 10 11 10 11 10 11 ya. Pergerakannya ya di area-area itu untuk saat ini teman-teman. Tapi overall oke lah ya, nggak jadi masalah teman-teman, karena sering saya jelaskan terhadap teman-teman bahwasanya ketika kalian beli Shiba berarti kalian mindsetnya jangka panjang ya. Pasti kalau beli Shiba untuk jangka pendek pasti berpikir beribu-ribu kali ya, jika modalnya tipis loh ya. Tapi kalau modalnya cukup banyak ya, dia nyentuh kepala 10 naik di kepala 11 take profit, kepala 10 naik kepala 11 take profit gitu kalau modalnya banyak. Tapi kalau modal tipis kayak saya ini, modalnya tipis pemain teri ya, otomatis untuk jangka panjang. Karena kalau kita lihat untuk jangka panjang masih oke gitu untuk Shiba ya. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke pembahasannya yang cukup menarik. Nah, informasi yang pertama perihal pembakaran Shiba, di mana 35 juta Shiba Inu terbakar dalam sehari. Sebagian satu dompet terbakar 25 juta ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pembakaran Shiba, memang saat ini sedang naik daun ya untuk perihal pembakaran Shiba. Semoga saja nanti ketika ujung tombak Shiba ini benar-benar rilis ya, pembakaran bisa menjadi lebih gila lagi. Itu harapan dari para army Shiba. Semoga saja teman-teman ya, kita lihat perkembangan kedepannya ya. Karena kalau menurut saya pribadi, Shiba masih ada potensi dia untuk menyentuh ke new all time high-nya ya teman-teman. Apalagi di sini banyak analis-analis yang memprediksikan harga Shiba bisa menyentuh di area 0,1 ya, atau one cent dream gitu teman-teman. Dan di sini teman-teman, di mana Shiba Inu mendapatkan peningkatan besar-besaran dari gateway pembayaran teratas. Seperti yang kita bahas tadi pagi bahwasanya gateway pembayaran ini adalah no payment teman-teman, di mana no payment siap bekerja sama dengan Shibarium ya, yang seperti saya bilang bahwasanya kedua platform ini akan mendapatkan win-win solution dari kerjasama ini ya, di mana peningkatan kecepatan pembayaran akan dimiliki oleh no payment, dan di sini ekosistem atau fondasi daripada Shiba Inu akan semakin kuat lagi. Ini menunjukkan adopsi Shibarium siap memiliki bisa mendominasi pemasaran nantinya ke depannya. Mantap jiwa ya kan. Dan yang tak kalah menarik teman-teman, di mana paus Shiba Inu terbesar ke-19 menambahkan 171 miliar Shiba ya, sekarang memegang 5 triliun koin. Nah, jadi paus ini teman-teman, paus ke-19 terbesar ke-19 ini baru-baru ini menambahkan sebesar 171 miliar Shiba, dan total kepemilikan paus ini teman-teman yaitu sekitar 5 triliun koin Shiba. Nah, jadi kita bisa ngambil pelajaran dari sini teman-teman. Pelajaran apa yang kita bisa ambil, di mana di tengah keadaan Shiba yang seperti ini, di tengah food yang beredar menyerang Shiba ya, karena ada beberapa media juga menjatuhkan Shiba ya, ada beberapa hujatan-hujatan perihal Shibarium juga gitu ya kan. Tapi di sini bisa kita ambil pembelajaran bahwasanya paus ini nggak memperdulikan hal tersebut karena mereka melihat potensi dan
kinerja daripada tim Shiba yang kemungkinan besar ini akan membawa hasil maksimal nanti ke depannya. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan seperti itu ya. Jadi di mana paus Shiba Inu terbesar ke-19 menambahkan 171 miliar Shiba. Paus Shiba Inu teratas menambahkan Shiba senilai lebih dari 1,88 juta US dollar ke dalam portofolio melalui berbagai transaksi, dan ini adalah data transaksinya teman-teman. Jadi ini valid ya, ini valid karena di sini ada screenshotan perihal transaksi yang terjadi oleh paus ini. Nah, jadi kegembiraan pembelian whale dimulai sekitar 4 jam yang lalu dari waktu Pars dengan pembelian besar-besaran sebesar 38,8 juta ya, Shiba senilai 426.000 US dollar dari dompet terkait Binance yang diberi tag Binance 14. Oke, nah jadi di sini timbul banyak pertanyaan dari rekan-rekan semua ya, dari teman-teman semua. Bang, benerkah itu pembelian paus? Tapi kenapa harganya nggak ada ngefek? Padahal pembeliannya besar loh ya, miliaran gitu teman-teman. Tapi kok nggak ada efek-efek 1% pun, 0,% pun gitu ya kenaikannya. Oke, jadi secara simpelnya gini teman-teman. Paus membeli, di situ juga ada paus yang ngejual. Ya kita bisa melihat kinerja daripada harga Shiba saat ini. Shiba bisa dikatakan harganya stabil di area kepala 10-11 ya. Berarti di sini ada permainan para bandar ya, di mana ada yang ingin menjatuhkan harga Shiba lebih dalam lagi, tapi di satu sisi ada yang menahan harganya biar nggak drop lebih dalam lagi. Salah satunya apa? Ya pembelian para paus ya. Dan perlu kita ingat juga ya, di sini penjualan juga tinggi teman-teman ya, pembelian tinggi, penjualan tinggi. Nah, maka dari itu harganya belum bisa dikatakan stabil stagnate ke atas ya, harganya masih stabil atau bisa dikatakan sideways ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Dan timbul pertanyaan juga, Bang, Bitcoin ini sudah naik lumayan tinggi, tapi kenapa altcoin belum mengalami kenaikan yang serupa? Oke, jadi secara logika gini teman-teman ya, mereka yang memiliki uang, mereka para bandar lebih cenderung untuk memilih aset yang menurut mereka lebih aman. Apa yang menurut mereka aman? Tentunya Bitcoin ya. Ketika mereka membeli Bitcoin dan harganya mulai cenderung naik, dan nanti ketika harga Bitcoin ini sudah mulai mahal kembali, mereka akan melirik altcoin ya. Mereka akan melirik altcoin dan mereka akan memasukkan dana-dana mereka di altcoin gitu teman-teman. Disitulah ya akan terjadi lonjakan harga. Untuk saat ini saya kira para cukong, para bandar sedang mengincar Bitcoin teman-teman. Dan perlu kita ingat kenapa altcoin belum naik juga, kalian bisa lihat Bitcoin dominan ya, kalian bisa lihat Bitcoin dominan, harganya juga masih cenderung naik Bitcoin dominan ya. Ketika Bitcoin dominan ini down ya, tidak menutup kemungkinan alt session akan terjadi ya. Dan di sini transaksi keempat dan terakhir adalah yang paling masif dari semuanya, dengan paus memperoleh 92,2 miliar teman-teman ya, Shiba yang sangat besar. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan ya, meskipun harga Shiba seperti ini, tapi mereka yang yakin terhadap Shiba ya melakukan pembelian gitu ya, mereka melakukan akumulasi. Karena apa? Jangan sampai ada kata-kata seperti tahun 2021 dulu teman-teman, karena banyak dari rekan-rekan juga yang dulu saya nggak sempat beli bang ya, dulu saya beli sempat cut loss karena harganya cenderung turun malah tambah zero ya, dan akhirnya saya menyesal ya karena saya cut loss. Kalau saya sampai bertahan, saya sudah menjadi seorang miliarder katanya seperti itu. Maka dari itu paling enggak teman-teman, paling enggak kita punya lah ya, nggak usah mulu-mulu, nggak usah banyak-banyak ya, 1 juta token Shiba Inu atau 10 juta token Shiba Inu atau 5 juta token Shiba Inu, nggak usah mulu-mulu harus punya banyak ya. Kalian punya 1 juta token Shiba, kalau menyentuh ke harga 1 cent dream, tinggal kalikan saja 1 juta kali 150 rupiah, itu akan menjadi uang Anda nantinya. Nah, jadi halu nggak masalah teman-teman, yang penting kita punya asetnya. Toh di sini banyak ya analis-analis yang memprediksikan harga Shiba bisa menyampai ke ranah situ, entah kapan. Tapi setidaknya kita sebagai pembeli gitu ya kan, pembeli aset Shiba, ya nikmati aja prosesnya gitu. Oke, mungkin ini dulu perihal Shiba. Semoga sedikit membantu. Salam cuan.